ada ininya juga lah sebenarnya. Ya hampir semua musik tradisi itu pasti orang ngomongnya mistis. Ya. Kenapa? Itu kan musiknya zaman orang zaman dulu. Nah orang zaman dulu kan kita tidak tahu model kehidupan zaman kayak mana orang. Ya, jadi mau tidak mau memang musik tradisi itu pengaruh mistiknya itu masih kental. Katanya sampai ada yang bilang kalau terlalu mendalam. Ya, jadi di kampung kami itu salah satu yang bikin orang-orang itu sudah mulai meninggalkan gambang kalau bahasa kami juga. Itu salah satunya itu ada pernah kejadian orang yang saking dalamnya mendalami musik ini dia menjadi ngambang. Ngambang itu antara waras dan tidak waras. Nah itu, jadi akhirnya orang-orang itu udah mulai takut untuk bermainkan gambang ini. Tapi itu bukan salah satu yang menjadikan gambang ini ditinggalkan. Banyak faktor lain. Habis itu ada kurangnya minat anak-anak muda untuk belajar gambang. Nah, yang paling apa itu alih fungsi lahan itulah. Alih fungsi lahan. Ya. Ya, jadi alih fungsi lahan itu juga merubah sikap atau perilaku. Orang udah mulai menggunakan gambang ini dianggapnya kan udah kuno atau segala macam. Ya, sebenarnya dia punya ciri khas sendiri. Nah, jadi itu ini kan musiknya ini kan biasanya kan dimainkan itu kan di persawahan. Iya. Di ladang. Nah, ketika orang itu menjaga tanaman-tanaman yang mau dipanen di malam hari sering dimainkan. Habis kerja dia bersih-bersih, istirahat siang dia mainkan. Nah, sekarang persawahan itu sudah dialihfungsikan. Ya. Jadi perkebunan, ladang nggak ada lagi. Nah, akhirnya musik gambang udah mulai digunakan. Jambi. Iya, di seputaran Muara Jambi. Cuma ini Jet, aku pengen dengan suaranya Bang Edward. Jadi tadi diam aja, tahu-tahu tidur. Ini Bang, aku tanya, coba pengen tanya Bang. Sebenarnya mainnya ini kan kaki dilurusin, kalau di bahasa sponsor ya. Iya. Ini ketika menyelenggarakan kaki capek nggak sih? Ini kan waktunya pasti lama kan, orang main gampang kan. Orang kalau dari Bang Adi jelasin itu biasa dimainkan ketika berladang itu kan butuh waktu lama. Ketika main itu kan pasti lama kan, kaki itu kan apa enggak ini Bang? Enggak. Kalau ketika orang zaman dulu kan memainkan ini, dia itu terbawa, tapi tidak terasa capeknya dia. Oh, terhanyut Iya. Dalam ini ya, dalam Ini nih Mas, agak penasaran juga sih dengan musik ini jika dihidupkan untuk zaman sekarang, kira-kira dengan banyaknya alat musik populer yang sekarang ini, kira-kira ini bisa tidak dikombinasikan atau dikolaborasikan? Ya, nggak perlu tanya beliau berdua. Saya jawab bisa, sebenarnya bisa. Tapi kira-kira sulit tidak? Karena dia punya not beda ya dengan musik seperti kita. Tergantung lagunya. Kalau kita bawakan lagu tradisi atau daerah mungkin lebih nyambung, lebih mudah untuk kolaborasi. Tapi ada juga kalau kita lihat Duki Darmawan itu kan juga ensemble-nya masuk juga di situ Bang sebenarnya. Cuma di situ alat musik, kalau ini kan alat musik pukul yang bernada. Cuma nada-nadanya itu kita mencari itu bukan nada-nada mayor yang nggak ada kan kayak gitu kan, nada-nada apa ya di tengah-tengah dan unik. Dan itu saya pernah lihat Duki Darmawan itu pernah jadi mengkolaborasikan alat musik yang nada-nada mayor dengan alat pukul yang bernada. Jangan bagus sebenarnya. Cuma masalahnya pernah tidak itu dicoba Bang? Belum pernah ya Bang?
mungkin Bang Adi nih soal gambar ini kira-kira sekarang masih ada tidak pembuat ini atau sudah Kalau untuk pembuatnya itu tidak untuk yang bisa membuat gambar ini kan sekarang ini tidak bisa lagi dihitung dengan jari kan 10. iya. Artinya ada sampai 10 orang lagi yang bisa bikin itu. Tapi mudah-mudahan kan dengan kembalinya anak-anak muda seperti beliau ini kan yang main gambar ini kan musik gambar ini tetap lestari. Ini sudah masuk ini ya warisan budaya. Ya, ini kan di 2019 itu kalau tidak salah itu ini sudah dijadikan warisan budaya tak benda itu dari Desa Danau Lamu kan. Ya. Udah tak penasaran kita dengerin langsung dulu satu senandung dulu dari Bang Edward, boleh Bang? Atau Bang Edward yang main, Jadi Bang Adi yang jadi gini, senandung. jadi kami ini kan satu tim nih kan Iya. sebenarnya kan. Jadi dalam tim kami ini sebenarnya kan ada 9 orang. Nah kami kan berbagi tugas karena ini kan musik tua yang butuh kami pelajari dari nol kan. Iya. Jadi beliau ini memang khusus belajar tentang main gambarnya, saya belajar tentang sejarahnya, ada kawan-kawan lain itu yang bersenandung apa segala macam. Jadi kalau beliau diminta untuk bersenandung kurang nggak bisa, saya minta untuk main nggak bisa. Nah itu, jadi sebenarnya tadi kalau Dedi ngomong Bang sekalian yang bisa senandung Bang, mungkin kita bisa bersenandung. 9 orang ya Bang? 9 orang. Jadi kan musik gambang ini kan sekarang ini kan tidak kami hidupkan seperti yang dulu. Kalau yang dulu itu kan dia cuman yang main gambang sama yang bersenandung, artinya kan cuma 2 orang. Nah kalau itu mau diketengahkan kayaknya kan kurang menarik. Tapi aku tetap penasaran nih Bang Adi, penasaran dengan apa ya kekuatannya itu. Aku yakin itu punya kekuatan, musik itu punya kekuatan dan liriknya itu pasti keren dan kalau syairnya pasti punya tua juga, aku yakin. Dalam satu grup itu apa cowok semua? Cewek, ada anak satu. Cewek satu, beliau yang cewek yang bersenandung. Oke. Tapi boleh Tribuners untuk mendengarkan senandung dengan apa, pukul-pukul gitu lah Bang. Bener kan? Oke. Kalau dibawakan oleh pesenandung ya. Iya. Dan suara cewek pasti lebih Iya, lebih bukan berarti suara Bang Edward ya. Memang bukan spesialisnya. Iya. Ya karena memang susah ketika memegang alat musik dengan nyanyi bersenandung itu memang cukup sulit ya. Bang, ini aku mau tanya nih. Ada berapa orang sih yang apa ya istilahnya di Jambi Tulo ya, di Jambi Tulo itu yang istilahnya mau memegang alat seperti ini, mau bermain alat seperti ini. Jangan-jangan hanya 9 orang itu aja, sementara sisanya nggak ada. Dia kan di Jambi Tulo itu kan ada 2 kesenian luar yang masih hidup sampai sekarang. Salah satu itu kan zikir berdah. Iya. Nah, kalau zikir berdah itu ada 30-an orang mungkin ada. Nah tapi kalau yang untuk bergambang ini ya cuma 9 orang itu. 9 orang yang masih aktif menghidupkan itu. Dan kami pun semenjak menghidupkan musik gambang ini kan artinya kami mendapat peluang untuk berkampanye tentang lingkungan, tentang tradisi dengan musik gambang ini.
Ya, karena saya juga dengar ini memang Jambi itu sebenarnya banyak ini ya, banyak kekayaan di situ. Ya. Alamnya juga sebenarnya kemarin menarik. Kalau ini mungkin boleh Tribuners tahu, di Jambi Tulo itu kita mempunyai hutan anggrek. Ya, hutan anggrek. Dan pematang damar, bukan pematang damar, ada sekitar 84 jenis 84 jenis anggrek di situ, dan yang langka khas Jambi ya. ada berapa Pak yang langka? Kalau dibilang langka semuanya itu udah langka. Langka. Karena kan alih fungsi lahan itu kan luar biasa kan. Nah, dalam posisi ini coba kita bayangkan ada anggrek langka di dalam Hutan. hamparan luas, kemudian ada musik, kemudian ada zikir juga tadi. Ketika bermain di lingkaran situ, di sekitar itu, harmoninya kan ketemu kalau menurut saya. Iya. Ya, jadi mungkin ini jalan yang tepat untuk apa ya, kita mungkin dari bukan komunitas sih, warga Jambi Tulo untuk mempertahankan kearifan lokal, lingkungan, dari lingkungan, seni, budaya. Dan ini telah dibuka oleh Bang Adi, Bang Iqbal dan kawan-kawan. Saya pikir daerah lain juga bisa ya. Iya, sebenarnya bisa. Yang kalau kita lihat juga kan termasuk bagaimana kombinasi keserasian alam ini dari alat musik, kemudian dengan kondisi alam. Kalau nggak salah, saya dapat informasi Bang Adi menciptakan lagu ini juga Bang. Iya. Jadi semenjak musik gambang ini kami hidupkan itu, kami membuat lagu. Partnya itu merubah lirik senandung tua itu dengan menceritakan tradisi, menceritakan hilangnya sebuah hutan. Yang baru-baru ini kita bikin lagu Bunga Dewo. Oh iya. Bunga Dewo. Bunga Dewo. Iya, Bunga Dewo. Jadi Bunga Dewo itu adalah anggrek alam, dia melambangkan keselarasan antara makhluk hidup dan alam semesta ini. Nah, itu yang kita bikin baru-baru ini. Kami juga membuat lagu Lebung Panjang. Nah, Lebung Panjang itu tempat yang kami bangun sekarang di Taman Sakat namanya. Taman Sakat Lebung Panjang. Nah, itu tempat pelestarian anggrek yang kami bangun sendiri. Aku potong dulu sakat. Sakat itu bagian anggrek di bagian apanya itu Bang? Aku pernah dengar cuma lupa. Boleh bagi ilmu ini. Nah, kalau sakat itu kan bahasa lokal. Bahasa lokal. Nah, dalam artian kata sakat itu kan ada dua tanaman, jenis tanaman yang di dalam sakat itu. Jadi ada pakis-pakisan dan anggrek alam. Bagi anak-anak Jambi, anak-anak muda Jambi belum tentu tahu juga. Apalagi deh kita gali mumpung dua orang Mungkin Mas. ahli. Tadi kayaknya yang lagu dimainkan ini ada kopinya juga Mas. Sebenarnya apa ya Mas? Ya, ada kopinya juga. Benar. Oke. Jadi kita juga bikin ada dua itu yang namanya itu nama senandungnya itu udang gantung namanya. Udang gantung. Iya. Nah, udang gantung itu kami rubah liriknya menjadi kopi tua. Nah, kami bikin lagu kopi tua. Nah, kopi tua ini kan adalah bagian dari kearifan masa lalu kan. Jadi orang zaman dulu itu dia bikin kopi itu, mau minum kopi itu tidak butuh uang. Dia cuma mengandalkan alam yang ada itu, dia udah bisa ngopi. Dan di situ kami lihat itu kan ada nilai pasti di situ, ada nilai ekonomi di situ. Habis itu ada kearifan lokal yang sangat luar biasa. Akhirnya kami bikinlah lagu tentang kopi tua. Dimainkan dengan gampang ini. Ya, jadi mainkanlah dengan musik gambang. Kalau di yang populer kopi dangdut ya. Kopi dangdut. Dan bisa diperoleh di Jambi Tulo. Kalau yang mau ke sana bisa langsung ya. Ya, bisa langsung ke Jambi Tulo di RT03. Tapi nggak bikin mabuk kan? Oh, tidak. Tua itu kan bahasa lokal yang artinya itu kan nira, pohon aren kan. Kebetulan saya juga pernah nyoba, jadi memang legitnya. Dia kan tanpa bahan, tanpa air tambahan, tanpa pengawet.
cuman air mineral itu aja. Kalau saya membahasakan itu dia bikin ketagihan. Iya. Dia masuk, beda dengan gula kan, dia nempel di lidah masihnya. Setelah kita minum gula itu Langsung masuk. Nah, Manisnya terasa lembut. next kita mesti ke sana ini. Iya. Kita coba ke Jamitolo untuk lihat ini ya. Iya. Kopi tuanya itu. Tapi nggak bikin mampu. Karena memang kopi tua gerakan Muara Jambi Zakat ini sudah dikenal gitu sampai keluar daerah Bang, ya. Iya, di pesona Indonesia. Pesona Indonesia sudah dikenal. Oke Bang, aku mau lanjut lagi ke soal gambang. Ke gambang saat ini untuk membuat gambang ini perlu proses berapa lama dalam satu set gambang ini kira-kira perlu berapa lama? Ini kalau proses pembuatan sebenarnya tergantung cuaca. Kalau proses pembuatan ini kan sebenarnya cepat, tapi proses pengeringan yang memakan waktu kan. Jadi kayu ini tidak boleh basah ya? Ya. Nadanya pasti Kalau kita bikin basah bisa, tapi sewaktu dia udah kering berubah. Nadanya itu pasti berubah. Berarti posisi membuat yang baik pas musim Kering. kemarau ya? Iya. Pas pokoknya lagi kering. Tidak, itu salah satu ini pendidikan. Nah, Bang, kira-kira kalau untuk sekarang ini kan tinggal beberapa orang yang bisa bikin. Terus juga kondisi alam yang sudah rusak, ada kondisi lahan juga menyulitkan kayunya, Bang. Iya. Cara bertahan Bang untuk menghidupkan ini lagi, itu seperti apa sebenarnya? Bang dan kawan. Mungkin jawaban itu kan terlalu berat kan. Karena kita masak sendiri ya. Iya. Kalau kita rame-rame mungkin bisa kita jawab kan lebih ringan. Iya kan? Ini sekali lagi kawan-kawan, ini ketika ngomong dengan seniman yang benar-benar sangat berat menerjemahkannya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Dedi itu kan karena kita merasa sendirian kan, akhirnya kita merasa berat untuk menjawab. Jadi kalau kita rame-rame mungkin menjawabnya gampang. Ya tinggal kita mikir sendiri lah. Jadi memang kalau tidak ada campur tangan dari pihak lain ini bisa hilang. Iya, hilang. Tapi paling tidak di situ di Jamitolo sudah ada komunitas yang meluangkan waktu untuk merawat ini ya. Iya. Bang Adi, Bang Edward, merawat kesenian nenek moyang. Nah, cuma yang perlu lanjutnya adalah itu kan nggak mungkin hanya 9 orang itu aja kan, perlu ada yang istilahnya anaknya juga ikut nambah 9, 10, 11, 12 Regenerasi ya, regenerasi. Nah, mungkin kita kan juga berharap bahwa kesenian ini tidak hilang ditelan kerusakan lingkungan. Nah, pernah nggak Pak mengusulkan ini ke untuk ini bisa dibikin semacam acara apa ya, lomba gambang atau mungkin menelurkan festival seperti itu. Oh ada ya Bang? Oh belum, tapi pernah ada. Jadi kalau dari komunitas kami ini kan udah dari tahun kemarin kan udah mulai untuk bikin kegiatan di akhir tahun ya. Si Dedi kan kemarin kan udah ikut dengan kami itu di ekspedisi Batang Rawang ya Dedi. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kami bikin lagi deh kegiatan itu di tanggal 31 nanti. Itu sama persis yang kayak kemarin ya. Cuman itu cuma sebatas kemampuan dari komunitas kan. Belum ada campur tangan dari pihak yang berwenang. 31 Desember besok ini ya Pak? Ya, kami rencana mau bikin kegiatan lagi itu menggali sejarah masa lampau lah. Bikin kegiatan itu lagi, jadi kami di situ menyanyikan seni musik tradisi gambang, ada tarian
tarian kopi tua yang juga kami mau sajikan, dan kebetulan nanti di acara itu kami memang mengundang kawan-kawan media untuk hadir di kegiatan itu. Nah ini saya penasaran nih Mas, mungkin Apa itu? jambi tulo kan, ada jambi kecil, ada jambi tulo. Nah, sebenarnya tulo ini apa sebenarnya artinya Bang? Kalau tulo itu bahasa Melayu kuno. Oh gitu. Nah, dan artinya itu tuo. Nah, dan dulu itu sebelum ada pemecahan desa Jambi Kecil itu nama kampung kami itu di Jambi Tuo. Jambi tulo. Nah, Jambi Tuo. Ya. Di Jambi Tuo itu pun banyak ditemukan bukan peninggalan zaman dulu lah. Iya. Pecah-pecah keramik, batu-batu bata. Cuman sayangnya desa kami ini di kawasan penyangga, bukan di kawasan Candi Muarajambi, tapi di kawasan penyangga. Termasuk peninggalan seni dan budaya ini Ya, salah satunya Bang ya. ya, jadi yang kemarin itu kami bikin kegiatan di tahun kemarin itu ekspedisi Batang Lawang itu kami menyusuri tapak-tapak tua dengan kawan-kawan media. Habis itu kami tampilkan musik tradisi Jambang. Waktu itu kami cuma ingin ngasih tahu ke kawan-kawan kalau sejarah itu tidak hanya sebatas susunan batu candi, tapi ada musik tradisi di situ, ada kearifan lokal, itu juga bagian dari sejarah pada zaman dulu. Terus ini mungkin Mas, ini selain Gambang mungkin kan kita dulu ingat Pak Saidin, Pak Saidin. Kencang dikit dong Ben, Iya. kencang dikit, ada Ini memang agak mahal. diprotes sama Bang Dino. Agak mahal ya. Jadi kita teringat Pak Saidin ya, yang ternyata berasal dari Jambi Tulo ini, Jambi Tuo ya. Salah satu seniman di Jambi juga kan, membuat alat musik namanya. Dan kita dapat informasi bahwa Jambi Tuo itu adalah dulunya sentral pembuatan alat seni. Iya. Jadi yang terakhir itu kan almarhum Pak Saidin kan, Iya. yang salah satu seniman kami juga, seniman Jambi Tuo. Mungkin ini penutup dari ini waktunya penutup. Mungkin ada dari Bang Edward atau Bang Adi untuk pesan untuk apa ya, generasi harapannya seperti apa terhadap alat musik atau mungkin kesenian tradisional di Jambi. Mungkin ada harapan. Oh enggak apa-apa, enggak ada. Jadi nanti kita Kan Di apa itu? Di pemerintah itu kan sering berkampanye ya tentang pentingnya musik tradisi apa segala macam itu kan, ya betul sih. untuk menghidupkan lagi. Saya rasa sekarang ini agar musik tradisi itu bisa hidup itu kan tidak hanya menuntut komunitas atau masyarakat untuk menghidupkan. Ya. Nah, bagaimana caranya seni itu bisa menghidupkan pelakunya, Ya. itu yang paling penting. Mungkin Bang Edward ada yang Bang Edward. tambahkan mungkin Bang. Bang Edward 1 jam ini tahan loh. Kalau dulu nenek kita tahan berapa lama? mungkin untuk lebih kepada anak-anak muda yang penasaran atau ingin menggali tentang musik tradisi atau sejarah tentang musik tradisi. Masuk alatnya. Iya, alat musik tradisi, kami siap untuk memberikan informasi atau sebisa apa yang kami bisa, yang kami ketahui. Jadi itu pesannya. Sangat sederhana tapi sangat menginspirasi, mencerminkan semangatnya. Semangat itu ini. Jadi tadi Bang Edward sudah memberikan sinyal bagi kawan-kawan yang menyenangi musik dan ingin berinovasi dan ingin mempelajari tentang musik masa lalu di Jambi, bisa langsung ke desa Jambi Tulo. Iya, sanggar. Mereka sangat terbuka, mereka punya sanggar di sana. Sanggarnya namanya Sanggar Sanggar. Gerakan mulai Jambi Gerakan Moro Jambi Bersakat.
Oke, Tribuners, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bang Adi Ismanto, Bang Edward sudah bersedia hadir di studio Tribun walaupun sederhana. Next kita akan coba ya jalan-jalan ke Jambi Tulo ya, Dad. Kita coba mengupas soal indahnya Jambi Tulo lah. Tapi untuk temanya apa kita masih rahasiakan. Oke Tribuners, kita dari studio Tribun Jambi undur diri. Kita ketemu lagi di program Mojok selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dan bintang narasumber yang tidak kalah ahli dari beliau berdua. Oke Tribuners, saatnya kita Mundur. kita undur diri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.